barang siapa yang ajalnya datang sewaktu dia menuntut ilmu, tidak ada jaraknya antara dia dengan para nabi kecuali derajat an-nubuwah. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Yang tiang hormati dani-dani para asatid, para pengelinsir, pemuka agama, pemuka masyarakat, para pengurus masjid, para hadirin hadirat, hafizani wa iyyakumullah. Ngiring kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, sehingga pelungguh sami tiang dapat hadir melaksanakan kewajiban kita salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan dengan mudzakarah yang mudah-mudahan semua niki diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tercatat sebagai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengannya kelak kita akan mendapatkan syafaat beliau, pertolongan, bantuan beliau, dan mudah-mudahan kita semua dapat ngiring beliau masuk surga bi ghairi hisab. Tican tamu surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, muslimin muslimat, hafizani wa iyyakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ba'da subuh ini kita semua dipertemukan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu tujuan, yaitu kita sama-sama ngiring menuntut ilmu. Alhamdulillah. Keutamaan, kemuliaan orang yang menuntut ilmu sampun pelungguh samiwikan, bahwa kehadiran kita di dalam menuntut ilmu nike seolah-olah kita akan memperbaiki jalan kita menuju ke surganya desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran pelinggih mangkin niki tujuan untuk menuntut ilmu, semakin tengiring kerisak jalan untuk memperbagus jalan menuju surganya desida Allah Subhanahu wa ta'ala, mempermudah jalan untuk mendapatkan surganya desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki berdasarkan pengendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan pada satu jalan, lampak elesopo jalan, tujuannya apa? Yaltamisu fihi ilman, semata-mata untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jalannya untuk masuk ke dalam surganya desida Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama muhadditsus Syam. Beliau seorang muhaddits yang besar, muhaddits ulama besar yang berasal dari negeri Syam. Kalau Syam nike ukuran mangkin kira-kira di negeri Suriah, Palestina dan sekitarnya, Lebanon dan lain sebagainya. Itu negeri Syam yang dahulu, yang mungkin sudah berubah namanya, situasinya. Beliau pernah ditanya oleh seseorang dengan pertanyaan, ya sayyidi, lau akhbaraka ma'sumun anna ajalaka ba'da sa'atin bima taqdi hazihi sa'ah. Nunasang Syekh, namanya beliau nike adalah Asy-Syaikh Badaruddin Al-Husni radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ditanya, Nunasang, kalau pelungguh dikasih tahu oleh orang yang maksum, yakni orang yang sampun tampunang dosa salaan sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sudah lewat maupun yang akan datang, ia kena maksum. Yakni kelas para nabi, kelas para rasul, itulah derajat maksum. Ada yang bawahan dari nike mahfuz, orang yang terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, perbuatan-perbuatan dosa. Siapa nike? Para kekasih-kekasih Allah.
para aulia Allah, mereka ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah sekarang kalau pelungguh, kata orang yang bertanya nike, dikasih tahu oleh orang yang mempunyai derajat maksum bahwa umur pelungguh lagi 1 jam. Umur Anda kurang lebih lagi 1 jam. Bima taqdi hazihi sa'ah. Nunasa, apa yang pelungguh lakukan di saat-saat seperti itu? Tabarak bahwa pelinggih umur mekaring sejam, lagi 1 jam beliau mengangguk. Kemudian beliau mengatakan, atlubul ilma, saya akan menuntut ilmu. Para hadirin yang mendengarkan jawaban beliau heran. Kenapa beliau memilih untuk menuntut ilmu? Menjawab dengan ucapan menuntut ilmu. Sedangkan menuntut ilmu itu untuk diamalkan atau untuk diajarkan. Sedangkan waktu yang sesempit itu tidak mungkin. Bena lumbar ngaji mu ana malangan malik atau akan mengajarkannya. Tidak mungkin dalam waktu yang begitu sempit. 1 jam. Kenapa beliau tidak mengatakan membaca Al-Quran, ruku, sujud, solat dan lain sebagainya? Kemudian para hadirin yang hadir pada waktu itu bertanya kepada beliau, Nunasang Syekh, kenapa pelungguh menjawab dengan jawaban menuntut ilmu? Sedangkan menuntut ilmu itu tujuannya untuk mengamalkannya, untuk mengajarkannya. Sedangkan waktu yang begini sempit tidak mungkin. Beliau menjawab dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya teringat, kata beliau, terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ja'ahul mautu, man ja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubul ilma laqiyallaha wa lam yakun bainahu wa bainan nabiyyina illa darajatun nubuwah. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang ajalnya datang sewaktu dia menuntut ilmu, tidak ada jaraknya antara dia dengan para nabi kecuali derajat an-nubuwah. Artinya bahwa jaraknya dengan nabi, orang yang menuntut ilmu dicabut nyawanya nike, bedanya hanya derajatnya sebagai nabi. Arti nilai bawaan nike langsung penuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa sampai jamaah. Maka kita nunas jog harapan desida Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengiringan samarak niki ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diistiqomahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Nike di antara kelebihan
keutamaan daripada menuntut ilmu. Yang selanjutnya, alhamdulillah, saran dengan tuntut ilmu ni pasti ada maklumat, pemahaman, faedah yang kita dapatkan. Angka ia gen derajat penuntut ilmu itu ada syaratnya. Nunasang napi syarat termasuk yang harus dia lakukan oleh penuntut ilmu, harus arak kita jauh. Ande nara mana-mana buku, kalau tidak ada atom jauh nendah, ada dia mencatat faedah-faedah yang didapatkan. Nah nike yang pun terbau utama dalam golongan penuntut ilmu. Nah mungkin niki kira-kira arak jauh kita, insya-Allah mendarat badai itu. Atau buku arak anuruan sekek dua telu dah. Alhamdulillah. Kalau kita tidak seperti ini entun level sekedik, entun derajat sekedik menjadi mustami', orang yang mendengarkan ilmu. Masya Allah, mulia dah ni cuma bawaan kelas. Masya Allah, luar biasa. Karena ada seorang guru dari guru kami, Asy-Syaikh Muhammad Ismail, Asy-Syaikh Ismail Utsman Zain. Pernah kami diceritakan sama putranya beliau, Asy-Syaikh Ad-Doktor Muhammad Ismail Utsman Zain, sewaktu ayahandanya lewat di satu masjid. Kebetulan di masjid itu ada faedah. Ada orang yang sedang membuka majelis ilmu. Beliau lewat di sana dan ikut mengaji, Masya Allah. Walhal beliau ulama besar, mengajar di madrasah As-Saulatiyah dan pernah mengajar juga di Masjidil Haram. Beliau di menara dengan ngaji, beliau ikut hadir. Dan ada faedah yang beliau dapatkan. Nyerahkan boyak atom, boyak kantong, dinah isi kertas. Dan ni apa sikap tulisan. Beliau menulis faedah itu oleh jasana. Ia tan tulis laun lupa ke laun bahasa. Menulisnya di baju beliau. Nah, Masya Allah. Ruan bagaimana ulama dahulu di dalam menuntut ilmu. Masya Allah, luar biasa. Searan tiang pelungguh sami lamun tak ngiring andalang pengenget tejak tuna sampura mak. Nggih. Seberak. At lalu beli sebiya, kedantuk naik sekedik doang. Apa yang beli baru oning kini? Lupa hana. Mau apa lagi faedah-faedah ilmu yang begitu banyak perlu ditulis sebagai pengingat. Kalau kita lupa, baru kita akan membacanya. Masya Allah. Dan juga maklumat-maklumat yang sering kita dengar tetapi kita tidak mengetahui maknanya. Mohon maaf. Contoh yang terkecil, bahwa sering kita mendengar makna haram. Kita mungkin belum tahu apa perbedaannya antara haram dengan makruh tahrim, antara makruh tahrim dengan makruh tanzih. Kadang-kadang lamun tendek pacu pengaji kita
tidak kita paham, sering kita sebut dan sering kita dengar. Nabasin ulama ingin tiang sampaikan sedikit kaitannya tentang seperti nike. Saaran haram nike ma sabata tahrimuhu bidalilin qat'iyyin la yahtamilu ta'wil. Yang dikatakan haram itu sesuatu yang ketetapan hukumnya berdasarkan dalil yang qat'i, dalil yang kuat, la yahtamilu ta'wil, tidak ada jalan untuk mentakwil takwilnya, tidak ada jalan untuk mencari supaya tidak menjadi haram, tidak ada. Wanta secara qat'i dalil yang kuat baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana contohnya? Katahrimil khamr, seperti haramnya meminum minuman keras. Nike denarak dalil, denarak jalan untuk mencari dalil akan kehalalannya, akan kemakruhannya, tidak ada. Sudah pasti dan qat'i akan keharamannya. Angka iya gen dengan laik, masya Allah. Mungkin tidak begitu banyak daripada ilmunya, tetapi mengamalkannya luar biasa. Lamun dengan laik muntabarak arana haram, mendekat pun tidak berani. Apalagi ini agawe. Sehingga mereka ni keamalannya, ilmunya tidak terlalu banyak, tetapi pengamalannya, penghayatannya, lamun wah tabarak haram, jadi bani wah rapat-rapat. Masya Allah, sehingga diberikan kemuliaan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencoba makinkan lain model. Diminta barak haram, boyaan bi jalan sajenang mura'ah. Bi arak kaul-kaul ulama sajenang endokan pembahasan. Itu zaman sekarang. Nggih, katahrimi syurbil khamr, seperti haramnya meminum minuman keras. Nike sudah jelas. Bahkan kalau disebutkan oleh Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Awsat, riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa annal khamra al-khamru ummul khaba'is, hamar itu adalah induk daripada segala macam kejelekan. Induk. Pernah ulama menulis, ada seseorang yang dipaksa untuk melaksanakan dosa. Imma, coba pilih, imma katanya engkau berzina dengan orang ini, atau membunuh anak kecil ini, atau meminum minuman yang ada dalam gelas yang kecil itu. Dipaksa. Mencoba dadar pikir, andai dia berzina, dosa banda pelik, dosa besar, oh tidak berani saya lakukan. Apalagi saya akan membunuh anak kecil yang tidak berdosa lagi. Dosa banda pelik pasal. Menseriuk ruang gelas kodek. Ara isi untuk minuman keras. Nah ini lebih ringan sekecot tu ni. Lebih ringan sedikit. Nanti saya minta diampunkan dosa saya, istighfar. Maka enam petang penggita. Penang
mencari dengan makin no oleh ngune. La ilaha illallah. Sehingga dalam pengaruh seperti ini dia berzina kepada orang perempuan dan membunuh anak itu. Itu sebabnya dikatakan oleh ulama bahwa khamar itu ummul khaba'ith, induk dari segala macam maksiat. Wal iyadu billah. Perlu kita hati-hati. Bahkan dilanjutkan waman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Siapa-siapa yang meminumnya tidak akan diterima solatnya 40 hari. Mun ha sembayang Malik. Niki ande dia sembayang. Dia nak terima. Mu apa lagi dan ndik Malik? Bonjuk-onjuk dosa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Fa in mata wahiya fi batnihi mata mitatan jahiliyatan. Seandainya orang itu mati sedangkan masih berada khamar itu di dalam perutnya, pada badannya, maka dia mati seolah-olah mati pada zaman jahiliyah. Na'udzubillah. Pada kematian marantan dengan mati zaman jahiliyah. Dan ini yang banyak terjadi sekarang, mohon maaf. Dalam keadaan pengaruh minuman keras, naik motor, buk-buk meruk bih jelamper. Mun ha motor doang belah hulu lentung ni retek dah. Sehingga meninggal dunia langsung. Mata mitatan jahiliyatan. Mati seperti matinya orang yang berada pada zaman jahiliyah. Wal'iyadu billah. Berat ni ke? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya, Imam Abu Daud dalam sunannya, Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, Imam Ibnu Majah juga di dalam sunannya, ridwanullahi ta'ala alaihim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, la'ana fil khamri asyran. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat terhadap khamar itu ada 10 yang dilaknat. La ilaha illallah wal iyadu billah. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang di dalam khamar itu 10 orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-khamra, khamar itu sendiri dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaribaha, dan orang yang meminumnya. Kan masih banyak yang terjadi ini. Bahkan menpina anjari kopi. Ya ma'wa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus wasaqiha, dan orang yang menuangkannya. Kadang-kadang kan kita tidak paham, okay? Bahwa katanya alhamdulillah walaupun saya hidup di sana, di kuah mau enam searan beram, enam searan minuman keras. Lagu napi porok pelungguh betul. Tukang toleng doang ni.
Den wah ngenam lagu noleng porok nika selai 5 ekor dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak meminumnya, tetapi tukang toleng porok ngelening, na'udzubillah summa na'udzubillah. Wa ba'i'aha wa mubta'aha ay mushtariha, orang yang menjualnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah minum muni. Dikuahai menam cuma arak jual ke doang. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wikan makna dilaknat. Mencara bahasa tiang pelunggu sami din tegemas sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencara kita din terkewak. Lagu mun terkewak masih ringan. Din tegemas na'udzubillah summa na'udzubillah. Nikah. Wa mubta'aha ay mushtariha, orang yang membelinya. Kadang-kadang sebagian dengan tidak minum lagu kepeng mun beng dengan na'udzubillah summa na'udzubillah. Sehingga kan ada di satu tempat ni ke mun maarak dengan roh ni ke jangka sederim beli ni. Kadus beli. Ya orang kadus neraka jahanam marana. Lagu mengkadus dari kijak insyaallah alhamdulillah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan sampun tiang aturin jok harapan pelinggih. Di satu tempat itu kita masuk. Masih seperti ini ke. Kan tiang ditanya, untung pelungguh bisa masuk di sana, dia bilang, ya kembe masih petang, masih lamun lalu ziarah kubur jauh berem, lalu ziarah je kubur semama kanci anak dia mendatang ni ke kubur mun lilik kubur ni ke ia mun demen si ama am laik ni anakku, astagfirullahaladzim. Sampai seperti itu. Ini yang disukai oleh ayahmu dulu, anakku ni mututon. Mugarah sampai mati masih nenam beram dengan na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah ini yang perlu kita perhatikan jemaah. Wa asiraha wa mu'tasiraha, dan orang yang membuatnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyuruh untuk membuatnya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hamilaha wal mahmul ilaih, dan orang yang membawanya. Ya pelungguh kembali ni doang kacem barang dengan minuman tu di kuah tiang ja alhamdulillah tetap terjaga sedar-sedar apa poro tukang pungguk doang ilik tiang. La haula wala quwata illa billah. Tukang jauh ilik dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang dibawakan atasnya. Dan yang terakhir wa akila samanaha, dan orang yang memakan harga daripada barang tersebut. No, engkau ia gen menarak dagangan bab-bab samarak ni ke. Kalau mungkin dia yang jualan itu saja yang memakan, mungkin dia yang akan mempertanggungjawabkan. Lakukan bijajari bayi balok ni ke hendak ya milu kelur. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka kata ulama, manibtuliya biha, barang siapa yang ditimpakan atasnya
musibah seperti itu, pernah berbuat, pernah minum dan lain sebagainya, ayyubadira bil iqla', untuk segera melepaskan daripada apa yang ia pernah laksanakan itu. Bagaimana caranya? Bitaubati wat tadarru', bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fa inna man taba taballahu alaih. Karena orang yang taubat pasti Allah akan menerima taubatnya. Masya Allah. Mu'adisa nyerakan taubat, bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah riwayat, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa nike nggih seperti orang yang tidak mempunyai dosa, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin bertaubat kepadanya. Masya Allah. Nike yang dimaksud dengan haram. Contohnya seperti nike. Kalau makruh tahrim, makruh tahrim ma thabata tahrimuhu bidalilin yahtamilu ta'wilah, katanya. Yani sesuatu yang ketetapan hukumnya itu masih ada jalan untuk mentakwilnya. Artinya dalilnya tidak secara qat'i. Lagu masih harap jalan tangiring belok kan. Bagaimana contohnya? Katahrimis shalah fil awqatil khamsah. Seperti haramnya salat. yakni di sini salat sunat. Ya, pada waktu yang 5. No, det kanggo. Waktu yang 5 tidak boleh kita melaksanakan salat di sana. yakni salat sunat, karena di sana tempat diharamkan menurut sebagian ulama ya, untuk salat padanya pada 5 tempat. Pertama, ba'da min tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin fi ra'yil ainil mujarradah, setelah terbit matahari. Niki hati-hati, banyak separuh laun jamaah tidak memahami bahwa tidak boleh kita melaksanakan sholat setelah terbit matahari. Sholat sunat ya, sholat sunat pada waktu terbit matahari sampai sepenggalahan menurut pandangan mata. Artinya kalau sepenggalahan ni ke qadra rumhin ar-rumuh, kalau bahasa tiang pelunggu sami ni ke jungkat. Ar-rumuh itu kata ulama ma yusawi, kira-kira seukuran satu rumuh itu arba'a darajat. Arba'u darajat, kurang lebih 4 derajat. 1 derajat itu arba' daqaik, 4 menit. Oh, berarti 4 kali 4 pira jari? Pira? 16. 16 menit. Oh, berarti kalau kita lihat makin waktu syuruk, waktu terbit matahari, misalnya mohon maaf, dan mungkin itu jam 5.42, itu terbitnya matahari. Dikanggu sembahyang tuh jam 5.42 untuk sholat sunat, tidak, kita tambah 16 menit.
Kita tambah 16 menit. 42 tambah 16 pira jari? 58. Oh berarti yang pun tengiring kanggo sembahyang sunat, isyraq, duha dan lain sebagainya pada waktu jam 5.58 kurang lebih. Karena satu rumuh nike 4 derajat, 1 derajat nike 4 menit, 4 kali 4 16. Nah nike menurut ulama. Nggih. Angka ieu beda separuh laun ahlul ilmi kanca ahlul ibadah. Ahlul ibadah kadang-kadang melaksanakan ibadah tidak tahu ilmunya, tidak paham ilmunya, sehingga mau melaksanakan ibadah untuk mendapatkan pahala tetapi mendapatkan dosa. Lain halnya dengan ahlul ilmi, dakan sesekedik pegawaian tetapi pahalanya berlipat-lipat ganda. Itu sebabnya ahlul ilmi itu Masya Allah mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah disebutkan oleh ulama di dalam satu tulisannya, ada seorang ulama diberikan kasyaf oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa melihat iblis. Iblis ni ke toko elek 2 lawang masjid. Ditanya, iblis, kenapa anda di sini? Apa ampuruk tu? Saya takut masuk ke dalam masjid gara-gara ada orang yang tidur, itu yang saya takut. Ya tedam tu dalam masjid lagu ia din bani si iblis. Sementara di sebelahnya ada orang yang solat, nunduk nungkik doang purun. Mulai sebelah nyekan mesari, nyekan tedam. Yo, kenapa anda takut kepada orang yang tidur? Tidak takut kepada orang yang sedang solat itu. Lamun dengan saya sembahyang ni ke ia bungul. Tersedak si belok malik. Oh kalau yang tidur itu ulama. Yang tidur itu ahlul ilmi. Masya Allah. Kadang-kadang dengan sebedui ilmu, dengan ahlul ilmi ulama, tidak mendoang maun pahala. Kadang-kadang dengan seahlul ibadah maun dosa separuh. Karena tidak tahu hukum. Ini kata ulama. Terus yang kedua, ministiwa isyamsi hatta tazul. Dari istiwanya matahari, tonang. Nabi bahasa meniki tonang, panjang. Itu tidak boleh kita di sana sholat sunnah. Nggih. Sampai dia tergelincir. Nah nike baru boleh. Nike bahasa ulama. Wa muddatuhu qasiratun jiddan, tetapi waktu panjang nike istiwa nike sangat pendek. Payah rumu iqa'us shalah fiha, maka haram hukumnya kita melaksanakan sholat di sana, sholat sunnah. Yang ketiga katanya ulama adalah al-isfirar hatta taghrub. Waktu mau terbenam matahari. Yang cahaya matahari ni agak kekuning-kuningan. Jeneng kuning, nggih. Warnanya, cahayanya sampai dia terbenam matahari. Dikanggo sembahyang sunat mereka. Nah itu 3. Dan yang 2 hal katanya berkaitan dengan perbuatan. Tadi berkaitan dengan waktu.
diharamkan sholat pada 5 tempat. 3 berkaitan dengan waktu. Pertama, dari terbit matahari sampai sepenggalahan. Dari istiwa sampai tergelincir. Dari isfirar, cahaya matahari waktu di barat ni ke kuning-kuningan sampai terbenam. Tidak boleh kita melaksanakan sholat sunat di sana. Nah, terus selanjutnya yang berkaitan dengan perbuatan. Apa nih yaitu ba'da fi'li salati subhi hatta tatlu asy-syams. Setelah kita melaksanakan sholat subuh. Dinara sholat sunat dulu setelah sembahyang subuh. Ni ngoyang buruk sembahyang. La ilaha illallah. Tidak ada di sana. Nggih, diganggu sembahyang sunat setelah subuh ini. Dan setelah sholat asar. Tidak boleh kita melaksanakan sholat sunat setelah sholat asar. Tapi nanti ada sunat yang mana yang tidak boleh dan ada perkecualiannya. Ini kebahasan ulama. Insyaallah. Nah, nike makna daripada makruh tahrim. Makruh yang perbedaannya dengan makruh tanzih. Kalau makruh tahrim kata ulama yaqtadil ithm, bisa mendapatkan dosa kalau melaksanakannya. Makruh tahrim. Nggih. Bisa melaksanakan dosa di dalam melaksanakannya. Kalau makruh tanzih, nah kalau makruh tanzih ya tidak menuntut akan datangnya dosa, cuma kurang bagus semua. Mana contohnya kata ulama, makruh tanzih itu adalah kas-salatu kat-tanaffuli baina adhani salatis subhi wal iqamah ghairin nafilah al-qabliyah. Seperti orang yang sholat antara azan subuh dengan qomat subuh selain daripada qabliyah. Ini makruh hukumnya. Nukan separuh laun ini sama jamaah. Demin ngebang sembahyang subuh jangken 2-3 kali salam. Di sana kurang bagus. Hanya qabliyah saja. Nggih. Qabliyah saja. Cukup qabliyatus subuh. Nendik rombok-rombok si sembahyang lain malik. Itu makruh bahasa ulama. Kalau tahiyatul masjid. Karena jangan deman sembahyang subuh, deman waktu masuk, tidak apa-apa kalau tahiyat masjid. Itu nanti termasuk perkecualian. Nah, perkecualian. Nggih. Perkecualian. Ini yang sudah masuk dia. Sudah masuk dia. Terus Allah wah sembahyang sunat tahiyat masjid. Azan subuh sembahyang sunat qabliyah. Malik rombok. Itu makruh tanzih kata ulama. Kurang bagus. Nggih, kurang sholah. Cukup qabliyah saja. Jangan kita tambahkan dengan solat-solat sunat lainnya. Syariah gantiin si wirid, tasbih, solawat dan lain sebagainya. Kan banyak amalan-amalan yang disebutkan oleh ulama. Di antaranya tasbih para malaikat. Barang siapa yang mengamalkannya antara azan subuh dengan qomat, tasbih malaikat, subhanallah,
wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Sai amalan ngene ke bahasan ulama, masya-Allah istiqamah tetap. Arab ulama berbahasa semakin berdui lulung kepeng ngelak julun balik. Munende dah lulung kepeng, lulun duren bayi berduit ke bagus kelabat tidak betul. Tu nak sampura maaf, nggih. Seolah-olah dia punya nabi pohon uang telik julun balik. Artinya dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu istiqamah hendak. Tetap mudawamah. Ni nanin telu jelo ngamalang embi luluh no menuh no. Honda nggih, ya ini harus istiqamah sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan urusannya, rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanike kata ulama. Nggih. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nggih, sekadar niki atur tiang, lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin ara atur tiang sak keliru, sak salah, sak menyinggung pelungguh sami, tiang tunas ampura maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngiring kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamata fi dinina wa dunyana wa akhiratina. Allahumma binurika ihtadaina wa bifadlika istagnaina bika asbahna wa amsayna. Dhunubuna baina yadai nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya muhawwil al ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma aslih auladana wa auladal muslimin wa banatina wa banatil muslimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Syaratul ghairil maghdubi. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.